Selamat datang kembali anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang peristiwa heroik mendukung proklamasi. Perhatikan ya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ternyata tidak sampai hanya di sini saja perjuangan para pahlawan, dan ada usaha-usaha untuk menegakkan kedaulatan yang terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroiknya mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah peristiwa heroik yang terjadi di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para pegawai, pemerintah, dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Peristiwa heroik selanjutnya berada di Surabaya. Peristiwa ini terjadi saat insiden bendera di Hotel Yamato Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Tetapi rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu, kemudian dikibarkan kembali, sehingga insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Peristiwa selanjutnya adalah peristiwa heroik di Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Perjuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Nah, untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang akhirnya didirikan Monumen Tugu Muda. Peristiwa selanjutnya adalah peristiwa heroik di Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau yang disebut dengan API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Selanjutnya adalah peristiwa heroik di Bali. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia atau yang disebut dengan AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau yang disebut dengan PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Akhirnya pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun, kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu, sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan, depan markas sekutu, itu berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Kemudian peristiwa heroik selanjutnya berada di Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh A.K. Ghani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Peristiwa heroik selanjutnya adalah peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan taksi polisi.
Nah, anak-anak, itu adalah peristiwa heroik di Indonesia saat Indonesia sudah mengumumkan proklamasi kemerdekaannya. Semoga anak-anak bisa bermanfaat dengan adanya ilmu pengetahuan ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.